CNN Indonesia Breaking News. Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Danir Akhri. Dan saya Alexandra Subrata. Dan kita sedang memfokusi masalah sidang suap raperda dan juga reklamasi pencucian uang yang diduga ini dilakukan oleh Muhammad Sanusi, mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Dan saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi saksi pada sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Muhammad Sanusi menjadi terdakwa dengan tuduhan menerima suap dari pengembang saat Pemprov dan DPRD membahas rancangan Perda DKI terkait kawasan reklamasi di Pantai Utara, Jakarta. Pada agenda sidang hari ini, Ahok akan menjelaskan kepada Majelis Hakim tentang pembahasan rancangan Perda DKI tentang kawasan reklamasi di Pantai Utara, Jakarta. Gubernur Ahok datang sebagai saksi yang didatangkan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Muhammad Sanusi bersama satu orang lain pada 31 Maret 2016 yang lalu. Saat penangkapan, KPK juga menyita barang bukti uang tunai senilai 1,14 miliar rupiah. Uang ini dicurigai sebagai uang suap yang akan diserahkan ke Sanusi. Dan sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI yang membidangi sektor pembangunan, Sanusi memang berwenang memberi usulan pada raperda yang dibahas bersama Pemprov DKI. Suap diberikan terkait pembahasan raperda DKI tentang kawasan reklamasi yang bisa menguntungkan pengembang. Langsung saja kita simak lebih lanjut lagi kesaksian yang saat ini sedang berlangsung dalam sidang kasus suap reklamasi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Saya sudah sampaikan di berita acara seperti Pak. Sudah ya. Saya nggak bawa contekannya Pak. Oktober 2014. 14 Pak. Betul ya, baik. Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Sanusi ya. Saksi kenal dengan terdakwa? Kenal? Kenal? Ya. Sebagai apa yang saksi ketahui terdakwa ini Saya menjabat? kenal sebagai anggota DPRD. Sebagai anggota DPRD DKI. DKI Jakarta. Ya. Komisi berapa yang saksi ketahui? Saya lupa Pak. Nggak tahu, Karena ya? pindah berapa kali ya. Sudah sejak kapan saksi kenal dengan terdakwa? Sejak saya kampanye Pak. 2012. 2012 ya. Karena satu partai, Partai Gerindra. 2012 ya. Iya. Baik. Apakah saksi mengetahui juga selain sebagai ketua DPRD, saksi terdakwa juga sebagai anggota Balegda DPRD Provinsi DKI? Setelah melalui berita baru tahu Pak. Tahu dari berita. Ya, setelah ada kasus ini baru tahu. Karena dulunya bukan di Balegda sepengetahuan saya. Oh, dulu pada saat itu yang saksi ketahui? Ya, yang saya lebih tahu urusan ini ada di Pak Taufik. Oh, Pak Taufik. Sebagai kepala Balegda. Ketua Balegda ya? Ya. Baik. Saksi, apakah saksi mengetahui mengapa pada saat ini terdakwa pada saat ini Muhammad Sanusi didudukan sebagai terdakwa? Saksi mengetahui perkara Ya, apa? mengetahui. Karena tertangkap tangan menerima uang. Tertangkap tangan menerima uang. Ya. Saksi mengetahui kaitannya mengenai apa, siapa yang memberi, kaitannya mengenai apa, perkara apa? Ya, kemarin sudah jadi saksi untuk Pak Arisman juga, saudara Arisman. Ya. Mengenai perkara apa yang saksi? Kalau yang ditanya itu ada dugaan, ada hubungan dengan pembahasan Badan Legislasi tentang Perda reklamasi. Perda reklamasi ya? Ya. Perda reklamasi. Apakah benar yang dimaksud Perda reklamasi ini Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta? Ya. Maksudnya? Ya. Betul itu ya? Ya. Terkait dengan Perda Rencana Tata Ruang yang tadi ya, apakah benar saksi mengetahui bahwa Pemprov DKI pernah mengajukan permohonan untuk permohonan raperda ke Balegda, raperda yang tadi ya, RT RW KSP Jakarta ke DPRD DKI, pernah diajukan oleh Ya, Pemprov? kami ajukan. Tanggal berapa yang saksi ingat? Oh, sebentar Pak. Ya.
Pak. Jadi penyampaian Raperda pertama dengan surat gubernur itu penyampaian Raperda tentang tata ruang kawasan strategis Pantura. Ya. Termasuk naskah akademik tanggal 23 November 2015. 23 November 2015 ya. Iya. Baik. Jadi pada tanggal itu Pemprov DKI mengajukan Raperda itu ya. Ya. Lalu ada rapat paripurna tanggal 25 November 2015. 25 November, baik. Ya. Permohonan tersebut ya, apakah juga dilampirkan, ada lampiran-lampirannya? Apakah maksudnya ada naskah akademis atau materi teknis? Ya, ada naskah akademis Raperda, terus ada materi teknis RTR kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Jakarta, baik. Ya, lengkap. Sebelum kita masuk pada pembahasan Balegda ya, coba saksi jelaskan mengenai latar belakang mengapa perlunya Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan Raperda RT/RW KSP Jakarta itu. Yang sepengetahuan saya itu memang bagian dari amanat undang-undang tentang tata ruang. Tanpa adanya Raperda ini tidak mungkin bisa menentukan IMB nanti di semua kawasan pulau yang kita reklamasi. Begitu. Itu ketentuan mengenai tata ruang itu saya sih mengetahui ketentuan apakah itu Perpres atau Kepres. Kalau tentang tata ruang itu sebetulnya undang-undang, Pak. Dan kita kan meneruskan Perda yang sudah ada tahun 95. Jadi Perda tentang reklamasi itu sudah ada sejak tahun 95. Maksudnya Perda 54. Perda 8 tahun 1995. Perda 8 tahun 1995. Itu mengacu ke Kepres nomor 52 tahun 1995. Baik. Kemudian ini tadi kan ada kaitannya dengan lahan reklamasi ya. Coba saksi jelaskan siapa saja perusahaan-perusahaan yang memegang izin reklamasi ini yang saksi ketahui. Izin yang begitu kami masuk itu salah satu PT Kapuk Niaga Indah. Ada Pulau A, Pulau B. Itu dikeluarkan 21 September 2012. Persetujuan prinsipnya oleh gubernur sebelum kami. Siapa sebelum waktu itu? Pak Fauzi Bowo yang mengeluarkan. Pak Fauzi Bowo ya. Ya. Izin prinsip ya itu. Ya, tanggal 21 September 2012. Lalu ada PT Kapuk Niaga Indah, Pulau C, ada Pulau D, PT Kapuk Niaga Indah juga. Itu izin pelaksanaan 2010. Yang lain pelaksanaan 2012. Lalu ada Pulau E, Kapuk Niaga Indah juga, izin pelaksanaan juga 21 September 2012. Ada PT Jakarta Propertindo, izin pelaksanaan 22 Oktober 2015, ini saya yang keluarkan. Kalau yang sebelumnya bukan Muara Wisesa Samudra, ini juga izin pelaksanaan 2014. Ini juga mengacu ke izin prinsip yang sudah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya. Lalu PT Taman Harapan Indah juga izin pelaksanaan juga 30 November 2015. Ada Jaladri, ada Pembangunan Jaya Ancol, JK, sampai ada Pulau L Manggala Karya Yuda, total sampai OPQ. Ada persetujuan prinsip tahun 2012. Jadi izin yang saksi keluarkan pada saat saksi menjabat sebagai gubernur Provinsi DKI itu diantaranya ada perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau G. Ya, sebetulnya perpanjangan semua yang sudah izin-izin yang ada. PT Muara Wisesa Samudra yang tadi ya. Ya, jadi saya tidak mengeluarkan izin baru sebetulnya. Ini proses sudah berjalan sejak tahun 95 dengan Kepres. Baik. Kemudian terhadap perusahaan-perusahaan yang tadi sudah diberikan izin prinsip maupun pelaksanaan itu ya. Saksi jelaskan, apakah perusahaan-perusahaan tersebut ada dikenakan kewajiban tertentu? Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat ke dalam Kepres 52 tahun 1995, di situ jelas
ketika Presiden Soeharto mengeluarkan izin tentang reklamasi Pantai Utara, di situ disebutkan menimbang di huruf B bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara melalui reklamasi Pantai Utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu. Jadi dengan dasar ini sebetulnya jelas diharapkan izin reklamasi pulau oleh Presiden Soeharto waktu itu mendapatkan keuntungan membangun. Misalnya itu bisa dilihat dari Perda nomor 8 tahun 95 mengacu ke sana, disebutkan dalam pasal 4 disebutkan lagi penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta diarahkan bagi terwujudnya tanah hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai rencana tata ruang daerah yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta. Jadi dipertegas lagi dengan Perda. Jadi membangun pulau ini tujuannya menata daratan. Lalu pasal 5 disebutkan lagi dengan tegas penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian daerah bangunan bersejarah, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir. Jadi termasuk Kota Tua, Pasar Ikan, Tanggul, termasuk pompa, seat pile, ini juga bagian dari rencana mengizinkan reklamasi. Lalu pasal 6-nya lebih kuat lagi disampaikan juga, penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Karena itulah di dalam perjanjian ini, terus di dalam Perda 1 tahun 2012 disebutkan lagi penataan ini pasal 102 disebutkan lagi tentang penataan kembali kawasan daratan Pantura. Jadi niat diizinkan reklamasi pulau adalah kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari memakai keuntungan pulau reklamasi membangun daratan Jakarta Pantura sebetulnya. Nah lalu di pasal 102 ayat 2 penataan kembali kawasan daratan Pantura disebutkan lagi diarahkan tercapai bangunan bersejarah, pelestarian bangunan sejarah, diulang lagi. Lalu pasal 109, apa yang dimaksud penataan kembali daratan Pantura? Itu mencakup kegiatan A, relokasi kawasan industri dan pergudangan. B, revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah, termasuk Kota Tua, Pasar Ikan, semua di sini, pelabuhan semua. C, perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan pemukiman dan kampung nelayan. Kita juga akan merenovasi habis kampung nelayan. D, peremajaan kota untuk peningkatan kualitas lingkungan. E, peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai. Jadi pakai uang itu untuk beresin banjir sebetulnya. Lalu E, F, perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan. Ini termasuk jalan di Tanggul Utara. Lalu G, relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun. Jadi kita mewajibkan para pengembang untuk merelokasi, membereskan sungai termasuk menyiapkan rumah susun. Lalu H, pelestarian hutan bakau dan hutan lindung. Lalu I, perluasan dan peningkatan fungsi pelabuhan. Dan J, pengembangan pantai untuk kepentingan umum. Jadi ini adalah dasar. Lalu di ayat 2 pasal 109 ditegaskan lagi pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi. Jadi inilah perjanjian, tentu banyak sekali, saya bisa bacakan banyak. Dengan dasar inilah kami membuat keputusan. Misalnya saya ambil contoh kasus persetujuan prinsip Pulau G. Pulau G yang milik Agung Podomoro
itu disebutkan dengan jelas, izin prinsipnya dikeluarkan tahun 2012 oleh Pak Fauji Bowo. Di situ hanya menyebutkan bahwa pemegang persetujuan prinsip reklamasi harus memberikan kontribusi secara proporsional terkait pembangunan infrastruktur prasarana sarana yang terintegrasi untuk seluruh kawasan Pantura, dan selanjutnya akan diatur dalam perjanjian pemenuhan kewajiban antara pemegang persetujuan prinsip reklamasi dengan pemerintah provinsi. Jadi ada perjanjian. Lalu di dalam izin pelaksanaan Pulau G tahun 2014, saya menyampaikan pemegang izin pelaksanaan reklamasi dikenakan kewajiban sebagai berikut. Jadi kewajibannya apa? Menyediakan prasarana udah pasti. Kontribusi lahan yang 5% itu sesuai dengan surat dari Bappenas. Jadi Bappenas pernah mengeluarkan sebuah surat yang menyebutkan itu ada keputusan Menteri Bappenas Cap 920 garis miring keterangan garis miring 10 garis miring 1997 disebutkan ada mendapatkan kompensasi tanah matang sebesar 5% dari luas kotor daerah reklamasi. Jadi selain ada kewajiban yang fasum-fasos dari tanah matang kami dapat 5%. Tapi dari mana membangun yang pasal tadi? Yang pasal tadi yang disebutkan untuk kontribusi memperbaiki daratan pantai utara. Nah, disinilah tidak disebutkan angkanya. Dan di dalam pertemuan saya dengan pengembang, setelah saya pelajari berkas ini, para pengembang bersedia memberikan kontribusi 1 sampai 2 juta per meter. Ya, saksi yang maaf kami potong. Ya. Tadi saksi mengatakan bahwa pada saat pembahasan dengan para pengembang itu, para pengembang reklamasi itu bersedia untuk memberikan kontribusi, kan seperti itu ya. Bersedia. Pada saat itu, coba saksi jelaskan siapa saja pengembang-pengembang yang pada saat itu bersedia. Jadi kami membuat pertemuan dengan pengembang. Waktu itu saya masih sebagai wakil gubernur. Kami bertanya kepada pengembang, di sini sudah ada contoh surat perjanjian antara pengembang di tahun 97. Sesuai dengan amanat undang-undang tadi, ada perjanjian kerjasama pengembang antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara yang dikepalai di gubernur juga dengan Manggala Krida Yuda. Dan perlu diketahui Manggala Krida Yuda ini adalah yang pemiliknya salah satu adalah putri Pak Harto. Perusahaan putri Pak Harto pun dikenakan perjanjian. Di sini disebutkan ada kontribusi untuk memenuhi tadi kontribusi tambahan. Itu jelas di dalam pasal 7. Kontribusi dan restribusi. Untuk penunjukan saja ada 1 miliar. Pihak pertama berhak berwenang menagih dan menerima pembayaran kontribusi atas pelaksanaan reklamasi, pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini di pasal 7 ayat ke-5 di bawah disebutkan kontribusi tambahan dalam penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan penataan kawasan pantai utara Jakarta di luar area proyek. Jadi jelas sekali bahwa dasarnya semua yang mengembangkan reklamasi harus memberikan kontribusi tambahan. Di ayat ke-6 disebut jenis dan besarnya kontribusi tambahan yang akan diterima oleh pihak pertama, maksudnya Pemda DKI, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini akan ditentukan kemudian melalui perhitungan pelaksanaan usaha. Nah, inilah yang kami hitung kemudian menghasilkan angka 15% dari NJOP. Jadi ini ada presiden hukum. Sebentar, saudara saksi, ini jaksanya ada yang baru. Silakan. Ya. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Ya, jadi dengan dasar perjanjian ini, saya mempertanyakan kenapa izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh gubernur yang dulu Pak Fauji Bowo tidak mencantumkan lagi kontribusi tambahan. Dan di dalam pertemuan saya dengan para pengusaha, pengusaha pun menyatakan bersedia memberikan 1 juta per meter sampai 2 juta.
Hanya saya mengatakan amanat pasal di sini mengatakan melalui perhitungan pelaksanaan usaha. Tidak bisa semata-mata Anda menawarkan 1 juta atau 2 juta. Karena saya akan ditanya dari orang, Anda terima 1 juta, kenapa tidak 2? Saya terima 2, kenapa tidak 3? Maka disinilah kami meminta ahli menghitung. Dengan dasar hukum itu di Ancol Barat. Pelaksanaan pembagian usaha ini, berapa? Rata-rata dapat. CNN Indonesia Breaking News.